Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik pusat maupun daerah, dengan menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman melalui pembangunan mal pelayanan publik. Banyaknya regulasi yang berbelit dan tumpang tindih menjadi kendala laju pertumbuhan ekonomi, sehingga di era masyarakat digital saat ini diperlukan adanya terobosan untuk memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif. MPP Deksinarga City Hub sebagai titik pusat baru pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul diharapkan dapat berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil, memperkuat daya saing global, dan tumbuhnya minat investor untuk mengembangkan usahanya. Investasi yang masuk ke daerah juga diharapkan dapat mampu menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Sebagai bentuk integrasi pelayanan, MPP merupakan wujud birokrasi 4.0 dengan upaya bersama menyelaraskan sistem operasional prosedur dan standar pelayanan, memanfaatkan data tunggal berbasis teknologi dalam meningkatkan percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja, sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan, transparansi, dan kecepatan pelayanan dalam mengurus berbagai jenis layanan atau perizinan. Adanya program kegiatan revitalisasi terminal tipe A Deksinarga oleh Kementerian Perhubungan di tahun ini melatar belakangi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk turut bersinergi bersama pemerintah pusat dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan dukungan tata kelola yang baik. Pengajuan rancangan pembangunan mal pelayanan publik di Terminal Deksinarga diharapkan dapat sejalan dengan konsep menjadikan gedung terminal menjadi multiguna untuk mengakomodasi kegiatan pelayanan di beberapa instansi sekaligus, sehingga Kabupaten Gunung Kidul dapat memiliki sarana City Hub yang berada di kawasan terminal penumpang tipe A Deksinarga dengan MPP sebagai ikon pelayanan publik. Tujuan diselenggarakannya MPP berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan Nomor 23 Tahun 2017, yaitu tercapainya tingkat kepuasan masyarakat, tercapainya tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penerapan standar pelayanan, berkontribusi terhadap peningkatan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha atau easy of doing business, integrasi pelayanan, menumbuhkan perekonomian di wilayah sekitar, dan dapat mengembangkan jaringan transportasi wilayah sekitar. Prinsip dari MPP yaitu keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. Pelaksanaan 1. Penyelenggara. MPP diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu DPMPT Kabupaten Gunung Kidul yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. 2. Ruang lingkup. Meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, ataupun swasta. Mal pelayanan publik ini akan mengintegrasikan loket dan counter pelayanan baik instansi pusat, BUMN, BUMD, maupun perangkat daerah
yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam satu area. Mekanisme kerja dan bisnis proses akan dipersiapkan baik untuk penataan loket atau counter, penataan sistem antrian, maupun persiapan SOP dan mekanisme kerja. Adapun counter instansi yang rencana diundang bergabung antara lain DPMPT, Dukcapil, BKAD, DPTR, DLH, DPUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Kantor Samsat, Kantor Pajak Pratama, Pelayanan Polres Gunung Kidul, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, Bank BPD, Bank BDG, Kantor Imigrasi, ATR atau BPN Gunung Kidul, PDAM. 3. Nota kesepahaman. Bergabungnya pelayanan instansi atau lembaga BUMN, BUMD, dan swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman, yaitu nota kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tentang pembangunan infrastruktur mall pelayanan publik di Terminal Tipe A Dak Sinarga Wonosari. Perjanjian pinjam pakai pemanfaatan barang milik negara antara Kementerian Perhubungan dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, serta berisi tentang kontrak kerjasama. Tahapan pembentukan. Tahapan pembentukan MPP ini sebagaimana MPP lain di Indonesia yang mendapatkan pendampingan dari Kementerian Pan-RB. Yang pertama, koordinasi. Koordinasi pelayanan baik instansi pusat dan daerah, serta BUMN, BUMD, dan swasta yang akan diintegrasikan dengan langkah-langkah meliputi A. Pembentukan tim teknis MPP, B. Penyusunan perbub MPP, C. Audiensi ke instansi yang akan diundang bergabung, D. Konfirmasi kesanggupan bergabung. 2. Pengaturan mekanisme. Pengaturan kelembagaan mekanisme kerja antar instansi bisnis proses meliputi A. Pengaturan kelembagaan yaitu penyiapan draft MOU dan draft PKS. B. Mekanisme kerja dan bisnis proses yaitu penataan loket dan counter, penataan sistem antrian, persiapan SOP dan mekanisme kerja. 3. Penyiapan sarana prasarana dan SDM. Penyiapan gedung beserta sarana prasarana yang dibutuhkan dalam implementasi mall pelayanan publik ini sinergis dengan kegiatan revitalisasi Terminal Tipe A Dak Sinarga Wonosari Gunung Kidul oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pengelolaan SDM pelayanan dan sistem informasi pelayanan yang terintegrasi meliputi penyediaan SDM, pengelolaan SDM, dan pengelolaan sistem informasi manajemen pelayanan. 4. Penandatanganan MOU dan PKS. Finalisasi MOU dan PKS akan dipantau. Berikut progres penandatanganan MOU dan PKS melalui koordinasi selanjutnya. 5. Peresmian. Peresmian MPP Dak Sinarga direncanakan pada bulan November atau Desember tahun 2020. Sarana prasarana. Sarana prasarana yang direncanakan untuk disediakan meliputi counter pelayanan, ruang front office, back office dan koordinator, tempat bermain anak, ruang laktasi, fasilitas difabel, akses eskalator, booth ruang tunggu, AC sentral, musola, toilet, dan ATM center. Adapun alasan dan tujuan pemilihan lokasi antara lain
Faktor akses dengan lokasi yang strategis, luasan bangunan yang memenuhi kebutuhan, di mana untuk area lantai 2 belum termanfaatkan secara optimal, area parkir representatif, efisiensi sumber daya dan anggaran pemerintah kabupaten dengan metode pinjam pakai barang milik negara, serta titik pusat pertumbuhan baru bagi aktivitas publik yang berdampak positif pada geliat perekonomian masyarakat. MPP Deks Sinarga ini membutuhkan anggaran berkisar 8 miliar rupiah yang bersumber dari dana APBD berkisar 2 miliar rupiah dan dana kementerian berkisar 6 miliar rupiah. MPP diselenggarakan untuk membentuk citra positif pemerintah berbasis pelayanan publik sebagai bentuk usaha bersama menghadapi persaingan global, membangun perekonomian masyarakat yang lebih berkeadilan. Terima kasih.